Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istan Alamsyah dengan NIM A11 2023 14871 dari kelompok A11 4509. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas implementasi super enkripsi, yaitu gabungan antara dua metode kriptografi klasik, yaitu antara Wigner Chipper dan Rail-Fence Chipper. Saya akan menjelaskan konsepnya, bagaimana proses enkripsinya berjalan, dan menunjukkan hasil akhirnya menggunakan Google Colab. Sebelum masuk ke program, mari kita pahami dulu teori dasar dari dua metode kriptografi ini. Dalam dunia kriptografi ada dua kelompok utama teknik penyandian data, yaitu teknik substitusi dan transposisi. Substitusi berarti setiap huruf diganti dengan huruf lain berdasarkan pola tertentu, dan transposisi berarti huruf-huruf dalam pesan ditukar urutannya tanpa diganti. Nah, pada program ini kita menggabungkan dua teknik tersebut, yaitu Wigner Encrypt, Wigner Chipper untuk bagian substitusi, dan Rail-Fence Chipper untuk bagian transposisi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Wigner Chipper. Wigner Chipper adalah bentuk enkripsi substitusi yang menggunakan kunci kata untuk menentukan seberapa jauh huruf digeser. Misalnya, kalau plain text-nya A dan kunci hurufnya B, maka huruf A digeser satu langkah menjadi B. Kalau kuncinya C, maka A digeser menjadi C. Begitupun seterusnya. Dengan kata lain, setiap huruf di plain text digeser sesuai urutan huruf di kunci. Setelah huruf terakhir kunci digunakan, kunci akan diulang dari awal. Saya akan menunjukkan contoh sederhananya. Jadi ini adalah contoh sederhananya. Jadi setiap huruf plain text diubah berdasarkan nilai huruf pada kunci. Ini membuat enkripsi jauh lebih aman dibanding chipper biasa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Rail-Fence. Setelah proses substitusi selesai, hasilnya akan kita masukkan ke tahap Rail-Fence Chipper. Rail-Fence adalah metode transposisi di mana huruf-huruf ditulis secara zigzag sesuai jumlah rail atau baris yang kita tentukan atau yang kita masukkan. Misalnya, kalau jumlah rail yang kita masukkan 3, maka pola penulisannya akan menjadi seperti ini. Setelah ditulis secara zigzag, huruf dibaca baris demi baris untuk menghasilkan ciphertext baru. Dengan cara ini, susunan huruf jadi teracak dan pesan jadi semakin sulit dibaca oleh orang yang tidak tahu kuncinya. Sekarang kita masuk ke implementasi programnya yang sudah saya buat, yang ada di Google Colab. Program ini terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi Wigner Encrypt untuk tahap substitusi, dan yang kedua ada fungsi Rail-Fence Encrypt Visual yang berfungsi untuk tahap transposisi. Di fungsi yang pertama, yaitu fungsi Wigner Encrypt ini,
setiap huruf dari plain text akan dikonversi ke huruf besar dan akan dihapus spasinya seperti ini. Semua huruf plain text akan dikonversi ke huruf besar dan spasinya akan dihapus. Dan kemudian setiap huruf plain text digeser berdasarkan nilai huruf pada kunci, yaitu kunci yang sudah saya masukkan tadi adalah kunci rahasia. Misalnya huruf pertama di plain text adalah S, sedangkan huruf pertama pada kunci adalah R, maka karena R memiliki urutan ke-18 dalam alfabet, maka S akan digeser sejauh 18, yaitu hasilnya akan menjadi huruf C. Sini saya akan coba menjalankan ulang program utamanya. Nah, di sini program meminta saya untuk memasukkan plain text. Kemudian saya akan diminta untuk memasukkan kunci Wigner. Misalnya saya akan memasukkan kunci yang tadi, yaitu rahasia. Kemudian program akan meminta saya untuk memasukkan jumlah rail, yaitu untuk metode rail fence-nya. Misalnya saya akan masukkan 5. Ya, hasil tahap yang pertama yaitu Wigner Zipper. Nah, di sini bisa dilihat hasil dari tahap pertama yaitu Wigner Zipper. Semua huruf plain text semua huruf plain text sudah berubah menjadi huruf acak berdasarkan kunci rahasia. Ini hasil enkripsi Wigner-nya. Contohnya yaitu huruf S menjadi huruf C, kemudian huruf A menjadi huruf A, dan seterusnya, sehingga terbentuk ciphertext yang sulit dikenali. Tahap yang kedua yaitu tahap rail fence zipper. Selanjutnya ciphertext hasil dari Wigner tadi akan dimasukkan ke dalam fungsi rail fence zipper. Karena kita menggunakan jumlah rail yang tadi kita masukkan adalah 5, maka huruf-huruf akan disusun dalam 5 baris zigzag seperti yang naik turun ini. Program ini juga menampilkan visualisasi pola zigzagnya, sehingga kita bisa melihat bagaimana huruf berpindah dari baris ke baris. Setelah semua huruf ditempatkan sesuai pola, program akan membaca huruf per baris dari atas ke bawah untuk menghasilkan ciphertext akhir. Ini hasil ciphertext akhirnya. Kemudian hasil akhir super enkripsi yang ini. Dari hasil ini bisa dilihat bahwa pesan asli yang saya masukkan tadi, yaitu saya mahasiswa Dian Swantoro, sudah terenkripsi menjadi teks acak dan tidak bermakna, tanpa kunci dan jumlah rail yang benar. Pada percobaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa metode super enkripsi berhasil berjalan dengan baik
yaitu tahap yang pertama tadi adalah Wigner Chipper untuk melakukan proses substitusi berdasarkan kunci rahasia, dan tahap yang kedua adalah Rail-Fence Chipper, yaitu untuk melakukan proses transposisi dengan jumlah rail sebanyak 5 kali yang tadi saya masukkan. Kombinasi keduanya menghasilkan chipper tag yang jauh lebih aman dan sulit dipecahkan karena melibatkan dua teknik kriptografi yang berbeda. Itulah kenapa metode yang saya gunakan ini disebut sebagai super encryption, karena mengenkripsi dua kali dengan dua algoritma berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.